hati yang haus dan lapar. Bapa di sorga, bekerjalah. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi aku tahu bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bekerja atas setiap kami. Engkau menutup bungkus setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, supaya tidak melewatkan bagian kekal dalam hidup kami, dan firman-Mu mengkalibrasi hati kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan Bapa, biarlah Engkau pakai, Engkau sempurnakan, Engkau mampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita kembali belajar bersama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hari ini bersama-sama memasuki minggu pertama dengan subtema yang baru, yaitu berakar ya. Untuk kita menjadi gereja yang berbuah dan bertambah banyak, maka kita harus menjadi orang percaya yang berakar ya. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada pribadi yang kuat kalau dia tidak berakar, kalau dia tidak memiliki pondasi yang kuat. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi umat yang menemukan identitas kita, menghidupi natur kita, dan juga menjadi umat yang melayani beribadah bukan dari titik kekalahan tetapi titik kemenangan. Bapak Ibu yang melewatkan khotbah minggu yang lalu bisa memutar kembali video khotbahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau memperlihatkan kepada saudara, di kampung saya ada namanya pohon tualang. Pohon tualang itu 10 kilo dari pohon itu. Kelihatan pohon itu ya, seperti ini di atas ini, menjulang tinggi. Itu rajanya pohon gitu ya. Nah, ternyata tingginya pohon ini juga dibarengi dengan akar yang kuat, akar yang besar ya. Nah, kalau akarnya kuat, pohonnya pun kuat. Meskipun diterpa angin, meskipun ada badai, dia tetap berdiri dengan kuat ya. Dan ada di beberapa tempat akar ini karena saking kuatnya dibuat jadi jembatan ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu melihat apa di depan? Rumah yang mewah. Saya mau tanya kepada Bu Ratna. Bu Ratna mau nggak tinggal di rumah ini? Fasilitasnya lengkap Bu. Fasilitasnya lengkap. Ibu hanya diminta tinggal di rumah ini Bu. Semua sudah disediakan, fasilitas lengkap. Apa yang dibutuhkan sudah ada di rumah ini. Mau ibu tinggal di sini? Jangan bohong, jangan ada Pak Berni yang dengar ibu jadi nggak jujur, nggak realistik gitu ya. Enggak, ibu nggak keluarin biaya, ibu tinggal aja di sini, hidup, menikmati hidup. Tapi ada tapinya Bu, rumah ini dibangun tanpa pondasi. Pasti saya jamin tidak seorang pun dari Bapak Ibu yang mau tidur di rumah ini, tinggal di rumah ini. Karena pasti nggak bisa tidur. Waktu makan yang enak, kapan nih gempa bumi ini? Kapan ini runtuh ini? Waktu tidur selalu berpikir, bayang-bayang gitu ya, kapan ini rubuh ini? Kapan ini hancur ini rumah ini? Ini akan membuat gelisah dan khawatir ya. Begitu juga kekristenan kita Bapak Ibu. Kita akan menjadi kekristenan yang penuh dengan keraguan. Bagaimana kita yakin menceritakan Yesus kepada orang lain kalau kita sendiri ragu, kalau kita sendiri goyah, kalau keyakinan kita sendiri bisa digoyahkan oleh ajaran-ajaran dari dunia ini. Minggu yang lalu kita belajar bahwa jangan kamu mau digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran nenek moyang, filsafat-filsafat. Waktu kita berdiri dengan teguh, ada orang baik sama kita, dia ajak kita untuk menerima pengajaran yang gak bagus, rubah keyakinan kita. Kenapa? Nggak kokoh, nggak berakar ya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau kita menjadi umat yang berakar. Kita harus berdiri di atas pondasi iman yang teguh, kuat, kokoh.
Tuhan mau kita berdiri di atas doktrin yang benar. Saya senang sekali dengan jemaat yang selalu bertanya, Pak, ini sesuai nggak doktrin baptis? Itu keren tuh, umat baptis yang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu doktrin iman kita, ikutlah PA kehidupan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi umat yang teguh kuat. Karena apa? Sering sekali yang pondasi ini diabaikan. Sering sekali yang dasar ini dianggap remeh. Padahal kalau Bapak Ibu membangun rumah, membangun apa yang paling lama? Membangun pondasi. Padahal waktu kita masih sekolah, setiap hari Senin selalu kita diingatkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasti beberapa di antara kita masih hafal. Kenapa diingatkan setiap minggu? Karena ini pondamen. Karena ini pondasi bangsa kita. Nah sekarang Bapak Ibu mau melayani Tuhan, mau dipakai Tuhan, tapi nggak mau dibangun pondasinya. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat? Ada tantangan, ada pencobaan seperti sekolah minggu hari ini. Ada ujian, udah loyo, udah babak belur gitu ya. Gimana kita mau dipakai Tuhan? Bagaimana kita mau menggenapi rencana Tuhan? Oleh sebab itu hari ini mari kita buka hati kita. Mari kita bersama-sama belajar menjadi umat yang dibangun di atas pondasi yang benar. Nah, saudara, pertama untuk kita menjadi umat yang dibangun di atas pondasi yang kuat adalah ada 3 poin yang hari ini kita belajar. Yang pertama adalah siapa sang firman itu? Mengapa perlu berakar dengan teguh kepada sang firman? Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, Bapak Ibu, siapakah yang dimaksud dengan firman di dalam nas yang tadi kita baca? Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya. Firman di sini disebut dalam bahasa Yunani adalah logos, Bapak Ibu. Logos. Logos ini dikenal pada zaman Heraklitus, ya. Itu zaman 500 tahun sebelum Yesus lahir, ada namanya Heraklitus, ya. Nah, Heraklitus ini mengatakan bahwa logos dianggap sebagai sesuatu yang mempersatukan hukum atau akal yang dianggap sebagai pola yang sangat stabil dalam dunia yang dipahami terus berubah. Firman ini dikenalkan kepada orang-orang pada zaman itu, konteks orang-orang Yahudi atau orang-orang Yunani, karena memang pada waktu itu ada tokoh yang terkenal namanya siapa? Heraklitus. Oleh sebab itu Yohanes memakai apa yang dinyatakan oleh Heraklitus, tokoh pada waktu itu, yang memperkenalkan siapa itu Yesus melalui Heraklitus yang meluncurkan logos, ya. Nah, selanjutnya ada namanya Philo Alexandria. Logos itu dikatakan sebagai perantara antara Allah dan manusia yang membawa hikmat dan kebijaksanaan Allah kepada dunia. Logos sebagai agen utama dalam penciptaan dunia. Logos terlibat dalam proses penciptaan. Logos sebagai perantara antara Allah yang transenden dan dunia yang tercipta. Ini pengertian dari Alexander. Beberapa di antara Bapak Ibu berpikir, Pak, ngapain kita bahas ini, Pak? Jadi ribet gini, bahas begini. Saya mau memperkenalkan ini kepada Bapak Ibu supaya ketika ketemu, ya, pengertian-pengertian, pengajaran-pengajaran di luar, saudara sudah dibentengi, ya. Lalu yang Philo maksudkan seperti ini, logos itu hanya metaforis dan simbol hikmat Allah. Jadi apa yang dimengerti oleh orang-orang ini berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Logos bukan pribadi sang firman, yaitu Yesus. Logos hanyalah ide yang bersama Allah.
Logos sebagai makhluk yang lebih rendah dari Allah. Logos tidak menyelamatkan, manusia hanya memberikan hikmat. Alexander Philo menegaskan apa itu logos. Nah, sebenarnya apa itu logos, Bapak Ibu? Sering kita berkata di dalam doa-doa kita, di dalam khotbah, ada rema, ada logos. Sebenarnya dua ini adalah pengertian yang sama, ya, satu dengan yang lain itu sama, ya, tidak ada bedanya gitu ya. Nah, ada ada pengajaran docetism. Ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus terlihat mempunyai tubuh manusia, tetapi itu bukan betul-betul tubuh. Ya, jadi ada satu ajaran pada waktu itu namanya docetism. Lalu ada arianisme. Ini ada beberapa pengajaran yang memperkenalkan apa itu logos. Logos dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. Logos memiliki status lebih rendah daripada Allah Bapa. Nah, ini pandangan-pandangan. Yang terakhir, unitarianisme. Yesus Kristus dianggap sebagai manusia yang luar biasa, nabi, guru, atau Mesias, tetapi bukan pribadi keilahian yang setara dengan Allah Bapa. Ini berkembang pada zaman beberapa waktu yang lalu, tidak menyetarakan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia mengatakan Yesus itu di bawah Bapa. Buktinya Yesus itu ikut perintah Bapa, gitu ya. Nah, apakah itu betul? Mungkin kalau Bapak Ibu nggak dibentengi oleh kebenaran firman, kita mungkin akan menjadi salah kaprah. Sebenarnya Yesus itu setara dengan Bapa dan setara dengan Roh Kudus. Kenapa? Waktu Yesus berfirman, marilah kita. Waktu Yesus berdoa, jadikan mereka satu sama seperti kita. Itu adalah satu kesetaraan. Ya. Yesus itu sang firman, dialah Yesus. Dia memiliki posisi yang setara dengan Allah Bapa, bukan hanya sekedar ide, bukan sekedar hikmat yang keluar dari pikiran Allah Bapa, namun ia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang ada sejak kekekalan. Ya. Yesus yang kita sembah itu adalah firman. Dia setara, dia bukan beda. Nah, nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut PA, saudara akan diperkenalkan. Bapa itu adalah pribadi yang merencanakan penebusan. Sedangkan Allah Putra itu adalah mengeksekusi rencana penebusan. Roh Kudus itu memastikan rencana dan eksekusi penebusan yang dilakukan anak untuk orang percaya tidak gagal. Inilah sang firman, satu hakikat, tiga pribadi dengan peran yang berbeda. Yesus yang kita sembah itu, dia adalah pribadi pre-existent. Apalagi nih Pak, co-existent, self-existent. Bukan saya di sini hebat-hebatan ya memperkenalkan istilah-istilah, enggak. Supaya waktu Bapak Ibu dengar khotbah, dengar pengajaran, saudara tahu istilah ini, minimal saudara sudah ada bentengnya, gitu. Pre-existent artinya Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Co-existent itu artinya dia setara dengan Allah. Self-existent itu artinya dia tidak bergantung kepada siapapun. Dia adalah pribadi yang sempurna. Minggu yang lalu kita belajar Yesus itu tidak lagi perlu ditambahi, tidak perlu lagi dikurangin. Kalau perlu ditambahi dan dikurangin, bukan Allah namanya, ya. Nah, karena itu apa sih perbedaan kita, keyakinan kita dengan keyakinan dunia ini? Kalau dunia ini, Bapak Ibu, mereka yang datang kepada Allah. Semua agama di dunia ini mengajarkan manusia yang datang mencari Allah. Tetapi kekristenan beda. Kita didatangin oleh Allah, ya.
Manusia, Allah yang datang kepada manusia yang berdosa. Bahkan saudara, ya, tidak hanya datang, tetapi Yesus itu tinggal di tengah-tengah kita. Seorang Ferguson berkata, kristologi adalah permasalahan yang mengenal hidup dan mati. Salah langkah bisa berdampak fatal. Jika ini adalah kebenaran dulu, maka juga hari ini. Jadi kalau salah tentang pengertian kita tentang kristologi, itu akan menjadi persoalan besar dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah yang datang kepada kita. Bahkan Dia mau sama seperti kita. Dia mau tinggal. Minggu yang lalu kita belajar, kita ini adalah orang yang dalam Kristus itu adalah orang yang dekat. Bahkan Dia adalah napas kita. Dia bukan pura-pura datang. Dia bukan pura-pura sama seperti kita yang suka pura-pura. Sama seperti saya, bukan Bapak Ibu, saya yang suka pura-pura. Tapi Dia datang. Dia sungguh-sungguh. Dia datang ke dunia bukan pencitraan diri. Dia datang kepada dunia bukan untuk menunjukkan kehebatannya. Makanya waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, makan, jadikan roti, jatuhkan dirimu. Yesus tak melakukan itu. Sebenarnya bisa nggak Yesus lakukan? Bisa, tapi Dia tahu apa prioritasnya, apa tujuannya datang ke dunia. Bukan untuk show up, bukan untuk pencitraan, tapi Dia datang ke dunia karena Dia mengasihi saudara dan saya. Karena Dia peduli terhadap setiap persoalan kita. Dia mau mengerti atas ketakutan, kekecewaan, atas segala perasaan kita. Supaya saudara dan saya tahu bahwa hanya Yesus yang paling mengerti. Hanya Yesus pribadi yang kita menjadi jawaban atas seluruh persoalan hidup kita. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang adalah firman, yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, Yesus menggunakan natur daging manusia. Itu satu penghiburan yang besar buat saudara dan saya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus, tinggi, luhur, mau sama seperti kita yang hina. Bahkan bukan hanya mau sama seperti kita, Dia mau tinggal dalam diri kita. Dia memang Allah yang transenden, tetapi Dia menunjukkan Dia adalah Allah yang imanen. Dia adalah Allah yang mau dekat, mau datang kepada kita, karena Dia peduli atas setiap keadaan dan persoalan kita. Yesus turun ke dunia, yuk sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Yesus turun ke dunia bukan membawa agama dan kitab suci, tetapi membawa dirinya sendiri. Yesus yang kita sembah bukan pribadi yang membawa agama, tapi Dia membawa dirinya. Supaya lewat dirinya kita menemukan arti hidup kita kembali. Supaya melalui Yesus tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup. Yesus Allah sejati merengkuh kerapuhan dalam natur manusia. Supaya saudara dan saya, supaya kita yang rapuh tidak merasa mengalaminya sendiri. Karena Yesus pernah mengalami apa yang kita alami. Kalau diantara Bapak Ibu mau curhat tentang ayam, kepada siapa saudara akan curhat? Kepada orang yang pernah pelihara ayam. Yesus mengalami semua persoalan kita, bahkan jauh lebih besar dari siapapun yang ada di antara kita. Maka waktu kita mengalami kesulitan, tekanan, kita berlari kepada Yesus, karena kita tahu Dia yang paling mengerti atas segala keadaan kita. Melalui pribadi Yesus Kristus kita mengerti bahwa Dia adalah Allah yang transenden, tapi Dia juga Allah yang imanen, karena Dia mau tinggal di dalam diri kita. Mengapa perlu berakar dan teguh kepada Sang Firman sejati? Yang kedua, ayat 4, sama-sama kita baca ayat 4 dan 5. 1, 2, 3 ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Kenapa kita perlu berakar teguh kepada Sang Firman? Karena kita tidak mungkin memancarkan kemuliaan Tuhan
Kalau kita nggak berakar kepada Yesus, kita nggak mungkin mengalahkan kegelapan. Tadi ya saya sudah sampaikan di awal, bagaimana kita mau menggenapi amanat agung kalau kita sendiri nggak yakin. Dulu saya pernah menjadi orang yang nggak yakin dipanggil Tuhan atau enggak gitu ya. Tuhan, aku dipanggil Tuhan nggak ya? Itu menjadi pergumulan yang luar biasa. Kalau aku memang nggak dipanggil Tuhan, ya udah aku mundur dari pelayanan. Aku mundur dari sekolah teologi ya. Karena nggak yakin, penuh dengan pergolakan. Tapi ketika yakin Tuhan meneguhkan panggilan, apapun yang terjadi, ya, maju terus bersama dengan Kristus. Kenapa kita sering ragu-ragu melangkah dalam menggenapi maksud Tuhan? Karena ada satu pondasi yang tidak berdiri di atas kebenarannya. Maka kita akan menjadi orang yang suka bimbang, ragu, dan penuh dengan kefrustasian. Ya. Pengharapan kita bukan terletak pada situasi yang kita alami saat ini, melainkan pada apa yang Kristus telah lakukan, sehingga kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya, sering sekali kita menjadi orang yang meletakkan pengharapan kita kepada usaha dan perbuatan kita, kepada situasi kondisi yang kita alami. Padahal apa yang Kristus telah lakukan, sehingga kita memiliki hidup yang kekal dalam Yesus, itu sifatnya tetap, tidak pernah berubah dengan apa yang kita lakukan. Dia hari ini mengasihi kita, besok dia tetap mengasihi kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang yang hidup. Kebenaran firman Tuhan lebih tinggi daripada realita, fakta yang kita hadapi. Ya, kita sering menghadapi, pasti di antara kita pasti menghadapi fakta-fakta. Katanya Tuhan itu mengasihi saya. Katanya Tuhan itu peduli sama saya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan menghadapi ini semua? Sama seperti Ayub. Ayub juga mengalami kefrustasian. Tapi satu hal, waktu kita berdiri di atas kebenaran firman-Nya, kita akan melihat, kita akan mengerti satu kebenaran, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan hari ini, ya, kebenaran Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan itu lebih tinggi daripada kenyataan atau realita yang kita hadapi. Ini satu kabar baik buat kita, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat teguh dalam menghadapi ketidakpastian? Supaya kita dapat teguh menghadapi ketidakpastian, maka kita perlu berakar pada Sang Firman itu sendiri. Jika hari ini kita dapat menerimanya, sesungguhnya itu adalah karya Roh Kudus yang memampukan. Ya. Kalau kita hari ini bisa percaya, bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melanjutkan. Tadi ya kita sudah belajar, Roh Kudus itu adalah karya yang memastikan, pribadi yang memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu tergenapi melalui kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 12, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam-Nya. Waktu kita menjadi orang yang berakar kepada Yesus, ada kuasa yang mengalir dalam diri kita. Kuasa untuk menggenapi maksud Tuhan. Kuasa untuk berbuah, kuasa untuk bertumbuh, berbuah dan bertambah banyak, ya. Yaitu mereka yang percaya. Nah, mungkin ini selalu menjadi pertanyaan Bapak Ibu ya, ketika di kelas sekolah minggu ya, Pak, orang seperti ini diselamatkan nggak? Kan dia udah percaya Yesus. Saya jawab hari ini ya, semoga ini tidak lagi menjadi pertanyaan kita. Kata pisteu, percaya di situ adalah kata pisteu. Apa artinya pisteu? Ini pisteu itu artinya bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif dan dinamis.
Artinya begini, orang yang memiliki iman kepada Logos, Logos itu adalah Logos yang hidup, firman yang hidup akan bekerja dalam diri kita, membuat kita tidak pernah sama. Karena apa? Ada natur Allah yang bekerja dalam diri kita. Ingat apa natur Allah? Natur Allah itu sama seperti wedus. Bapak Ibu punya kambing kesayangan, dibeliin BPK gitu ya, ayo makan. Kira-kira dia makan nggak? Di depannya ada BPK dan di sebelahnya ada rumput. Yang mana dia akan pilih? Rumput. Rumput yang hijau. Kenapa? Naturnya adalah rumput. Begitu juga waktu kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, kita memiliki natur yang baru. Nggak lagi betah dengan kemalasan, nggak betah lagi dengan namanya dosa, nggak lagi betah dengan namanya keraguan, kebimbangan. Tetapi kita menjadi orang yang aktif, terus mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Firman itulah yang memampukan kita untuk tetap teguh dalam ketidakpastian. Roh Kudus yang mengingatkan serta memampukan melalui firman yang kita telah renungkan. Ada Gospel Connection-nya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi hari ini kita belajar tentang firman, bagaimana kita berakar dengan firman. Supaya kita bisa berakar dengan firman, kita harus mengenal firman itu. Apa firman itu? Firman itu menjadi manusia. Dia kenosen di antara kita. Apa artinya berdiam di dalam kita? Kalau saudara menyadari kebenaran ini, kita akan takjub. Bagaimana mungkin Allah yang maha tinggi, maha luhur, maha agung mau tinggal dalam diri saya yang penuh dengan dosa. Membuat kita takut, takjub, kagum akan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Sang firman yang kekal tidak hanya memberikan hikmat, teladan bagi kita, namun dia berdiam, berkemah dalam diri kita. Dia menyertai, memberikan kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian hari esok. Ya, kita menghadapi hari di mana tidak ada yang pasti di dunia ini, tetapi ada satu pribadi yang pasti, yaitu Tuhan Allah kita. Semua kerajaan, semua negara tergoyahkan, tapi ada satu raja, satu pemerintahan yang tidak pernah tergoyahkan. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita berdiri, kalau kita berdiam di dalam pribadinya, kita pun pasti menjadi pribadi yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Sang firman menjadi daging, supaya kita yang masih ada di dalam daging tidak lagi bergumul sendiri, karena ada Allah yang akan bergumul bersama kita. Sang firman rela turun ke dunia mengalami penolakan, supaya kita umat pilihannya dapat diterima Allah Bapa dalam Kristus. Waktu Yesus ada dalam kita dan kita ada dalam Yesus, kita menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Kita menjadi orang yang dikuduskan Tuhan. Waktu Tuhan memandang, melihat kita, dia tidak lagi melihat masa lalu kita, dia tidak lagi melihat kekurangan dosa-dosa kita, tapi dia melihat pribadi anaknya, Yesus Kristus. Sang firman rela turun ke dunia untuk memerangi kegelapan, memerangi dunia karena dosa, supaya umat pilihannya dapat mengenal dia dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yuk, kita bangkit berdiri, kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena sang firman telah tinggal di dalam kita, maka kita dimampukan untuk teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Karena sang firman telah tinggal di dalam kita, maka kita memiliki pengharapan kekal dalam Kristus. Karena sang firman telah tinggal di dalam kita, maka kita tidak perlu khawatir dan takut dalam menghadapi hari esok. Karena sang firman telah tinggal di dalam kita, maka kita dimampukan untuk hidup serupa dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala.
ada pertanyaan buat setiap kita saat ini. Sudahkah kita hidup dari firman? Sudahkah firman, yaitu logos, yang memerintah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berakar kepada Kristus? Atau kita masih penuh dengan kebimbangan dan keraguan? Apakah kecemasan, kekhawatiran masih mudah menggoyahkan kita? Apakah pengajaran-pengajaran yang kelihatannya baik masih mudah mengoceh iman kita? Ini mengkoreksi hati saudara dan saya. Jangan biarkan kita melewatkan kesempatan yang indah. Tuhan mau kita menjadi umat yang berakar, berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh. Selama ini sudahkah kita mengenal Sang Firman itu dengan sungguh? Apakah kita hanya sekedar tahu, atau sudah mengalami perjumpaan dengan pribadi yang Sang Firman? Hal apa yang sering kali menjadi hambatan kita untuk berakar pada Sang Firman? Bertobatlah dari rasa khawatir yang disebabkan karena terlalu memikirkan dan fokus pada hal-hal yang sementara, ketimbang hal-hal yang bernilai kekekalan. Ingatlah bahwa Yesus Kristus Sang Firman yang kekal rela menderita turun ke dunia supaya kita yang harusnya binasa mendapat hidup kita yang baru. Supaya kita tidak lagi berdiri atas kebimbangan dan ketidakpastian dunia ini. Kita tetap teguh, kuat, kokoh dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Mari biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati setiap kita. Biarkan hati kita diteguhkan oleh firman-Nya. Meski semua bangsa dan raja runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa dalam zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Kuasa kemuliaan, percaya namanya. Allahku, Bapa yang kekal. Meski
Dia bersamaku, menyertaiku, kasih-Nya pasti. Dia